Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika, yang mana dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan fungsi kuadrat. Di pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang pengertian dan unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Nah, di bagian B, ya, kita akan mempelajari tentang bagaimana menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, bagian pertama ini menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Contoh, misalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 dengan menggunakan tabel. Nah, kita perhatikan tabel ini, ya. Yang Bapak jelaskan bagaimana kita membuat tabel. Yang pertama pada baris, ya. Pada baris yang pertama itu adalah kita tentukan nilai-nilai X yang berkisar berdekatan dengan persamaan sumbu simetri. Kemudian pada bagian kolom yang pertama di sini, karena kita rumus fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 15, maka pada baris yang kedua kita tulis x kuadrat, pada baris yang ketiga kita tulis 2x, kemudian pada baris yang ketiga kita tulis negatif 15. Ya, kemudian baris berikutnya ini fx-nya, kemudian kita cari koordinat x, fx. Nah, bagaimana cara memulai untuk membuat tabel ini? Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari persamaan sumbu simetri, yang mana pembelajaran yang lalu menjelaskan bahwa persamaan sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Berarti sini min 2 per 2 kali 1. Berarti didapatkan negatif 1. Maka negatif 1 adalah sebagai titik yang nanti akan mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian dari sini kita mengambil ke kiri dan ke kanan beberapa bilangan, ya. Mau sampai tambah 4 bilangan ke kiri atau 4 bilangan ke kanan silakan. Yang jelas ini harus menjadi posisi yang sentral di tengah-tengah. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara mengisinya. Kita perhatikan, misalnya untuk X sama dengan negatif 5, kemudian X kuadratnya berarti negatif 5 dipangkatkan 2. Didapatkan 25. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif 5 didapatkan negatif 10. Ya, karena yang 15 ini tidak ada unsur X-nya, berarti dia itu terpisah, tidak terkait dengan variabel. Mari kita tulis aja, sini adalah 15. Nah, selanjutnya untuk baris yang ada fx-nya kita jumlahkan. 25 ditambah negatif 10 ditambah negatif 15. Itu kan hasilnya jadi 0. Maka titik yang kita peroleh adalah negatif 5,0. Demikian juga misalnya untuk nilai X sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4 dipangkatkan 2, 16. Kemudian 2 kali negatif 4 itu negatif 8. Nah, 15 ditulis lagi negatif 16-nya di sini, ya, karena tidak terkait dengan X. Berarti dia tetap aja 15. Kemudian kita jumlahkan 16 ditambah negatif 8. Kemudian ditambah negatif 15. Berarti ini hasilnya adalah negatif 7. Maka didapatkan koordinatnya negatif 4, negatif 7. Misalnya untuk yang berikut, untuk X-nya yang sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3 dipangkatkan 2-nya 9. Kemudian 2 dikalikan negatif 3-nya jadi negatif 6. Kalau yang berikut ini tetap aja 15, maka yang berikutnya tinggal kita jumlahkan. 9 tambah negatif 6 ditambah negatif 15 didapatkan negatif 12. Dan seterusnya sampai nanti untuk X sama dengan positif 3. Ya, yang hasil koordinat adalah 3,0. Nah, sekalian, dari tabel ini yang harus diperhatikan adalah yang paling bagian bawah, yaitu yang X, fx, yaitu yang negatif 5,0, negatif 4, negatif 7, kemudian negatif 3, negatif 12, negatif 2, negatif 15, negatif 1, negatif 16, ya, 0, negatif 15, 1, negatif 12, 2, negatif 7, dan 3,0. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat grafiknya.
langkah yang pertama untuk membuat grafik, siapkan dulu kertas berpetak, ya. Kemudian buatlah sumbu X, sumbu Y, sedemikian rupa. Setelah itu letakkan titik-titik yang tadi, ya, titik yang paling bawah itu yang X, fx itu. Setelah itu hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lengkung. Maka kita dapatkan inilah grafiknya. Nah, dari sini kita mencari persamaan sumbu simetrinya. Nah, inilah ya garis yang membagi grafik tersebut menjadi dua bagian yang sama. Nah, kalau kita melihat grafik tersebut, maka kita bisa menentukan unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X itu terletak pada titik negatif 5,0 dan 3,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ini pada titik, nah ini ya 0, negatif 15. Kemudian persamaan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan negatif 1. Ini garis yang merah nih yang membagi dua grafik menjadi dua bagian yang sama. Kemudian nilai minimum, karena kurvanya terbuka ke atas, maka dia itu nilai minimum yang ada, yaitu negatif 16. Nah, sehingga kita dapatkan koordinat titik balik atau puncaknya adalah negatif 1, negatif 16. Contoh kedua, misalnya kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 6x tambah 7. Katanya gunakan tabel. Sama halnya seperti yang tadi, ya. Kita lihat tabelnya. Pertama, tentukan dulu tengah-tengahnya, ya, yaitu adalah sumbu simetrinya. Berarti negatif 6 per 2 kali negatif 1. Atau negatif 6 dibagi dengan negatif 2. Maka didapatkan 3, ya. Maka 3 untuk nilai x ini adalah nilai yang tengah-tengah. Maka kita cari 4 satuan, 4 bilangan ya ke kiri dan 4 bilangan ke kanan minimal, atau juga boleh misalkan ada 6 ke kiri, 6 ke kanan juga silahkan. Nah, maka untuk kolomnya, kolom yang pertama lihat ke bawah, ini dari X ke bawah. Karena rumusnya tadi min X kuadrat, maka di bawah X itu adalah negatif X kuadrat. Kemudian ditambah di sini akan 6X ya, tuliskan 6X, kemudian dikurangi ditambah ya, tambah 7, maka tulis lagi 7. Baru fx, kemudian x, fx. Nah, caranya sama dengan di contoh yang pertama. Perbedaannya hanya pada baris untuk negatif x kuadrat. Kalau penulisannya negatif x kuadrat, artinya ini hanyalah nilai x-nya yang dikuadratkan. Beda halnya dengan negatif x dikuadratkan. Kalau ini kan negatif x kuadrat. Berarti negatif dari, kalau x-nya 1, negatif 1, berarti negatif dari negatif 1 dipangkatkan 2. Maka didapatkan negatif 1. Kemudian 0 dipangkatkan 2 itu 0, maka negatif 0 tidak ada ya. Maka kita tulisnya 0 saja. Kemudian negatif dari 1 dipangkatkan 2. Berarti negatif 1 pangkat 2 adalah negatif 1. Kemudian negatif dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya 4, berarti negatif 4. Dan seterusnya sampai misalkan ini untuk yang 7 juga sama ya, yaitu negatif dari 7 pangkat 2. Berarti negatif 49. Ini untuk yang perbedaannya dengan contoh yang pertama. Cara yang lainnya ini sama ya. Misalnya kita lihat untuk X sama dengan negatif 1, maka negatif X kuadratnya adalah negatif 1. Kemudian 6X-nya, 6 kali negatif 1 dapatkan negatif 6. Kemudian ini kan tidak terkait dengan X untuk 7 ini, maka ditulis lagi 7. Kita jumlahkan, negatif 1 ditambah negatif 6 ditambah 7, itu hasilnya kan 0. Maka didapatkan titik negatif 1,0. Misalnya lagi kita ingin mencari untuk X-nya yang sama dengan 3. Nah ini, ya, X sama dengan 3 yang tengah ini ya. Berarti negatif X kuadratnya, berarti negatif 3 pangkat 2. Berarti negatif 9. Kemudian 6X, 6 kali 3, 18. Kemudian 7 ini tidak terkait dengan X, kita tulis lagi 7. Nah, berarti kita jumlahkan negatif 9 ditambah 18 ditambah 7. Hasilnya adalah 16. Maka didapatkan koordinatnya 3,16. Itulah cara melengkapi tabel ini, ya, sehingga didapatkan
sederetan titik-titik ini yang nanti akan berguna untuk membuat grafik. Mulai dari negatif 1,0, 0,7, dan seterusnya sampai 7,0. Bahkan ini ke kiri ke kanannya masih bisa bertambah ya. Nah, dengan demikian kita memiliki bahan sekarang untuk membuat grafik. Kita lihat grafiknya. Seperti halnya biasa, kita siapkan dulu kertas berpetaknya, kemudian buat sumbu koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian kita letakkan titik-titik yang tadi itu. Nah, ini kita sudah meletakkannya, kemudian tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, maka kita mendapatkan di sini sebuah grafik yang terbuka ke bawah. Kemudian kita tentukan sumbu simetrinya, yang tadi yang X sama dengan 3 itu. Inilah grafiknya yang kita cari. Ya. Nah, kalau unsur-unsurnya dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa titik potong dengan sumbu X-nya pada titik negatif 1,0 dan 7,0, titik potong dengan sumbu Y di 0,7, ya. Kemudian berikutnya lagi persamaan sumbu simetrinya yang ini adalah X sama dengan 3. Kemudian nilai maksimum di sini ya, karena kurvanya terbuka ke atas, maka yang puncak inilah yang menjadi nilai maksimumnya, yaitu yang 16-nya. Kemudian titik beloknya atau titik baliknya atau juga titik puncaknya adalah di titik 3,16. Nah, pada bagian yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menentukan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Jadi kalau ini tidak menentukan dengan tabel, tapi kita mengambil singkatnya, yaitu dari unsur-unsurnya. Misalnya, ada soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 8. Ya, dengan menentukan unsur-unsurnya terlebih dahulu misalnya gitu ya. Berarti langkah pertama kita harus menentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, dalam pembelajaran yang lalu sudah didapatkan materi bahwa untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu X, kita memisahkan fx sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga x kuadrat ditambah 6x tambah 8 itu sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan, cari dua buah bilangan. Bila dikalikan menghasilkan 8 dan bila dijumlahkan menghasilkan 6. Maka bilangan tersebut adalah 4 dan 2. Ya, kan 4 kali 2, 8. Kemudian 4 ditambah 2-nya 6. Berarti kita dapatkan X ditambah 4 dikalikan dengan X ditambah 2. Ya. Nah, kita dapatkan bahwa X tambah 4 sama dengan 0 atau X yang tambah 2 yang sama dengan 0. Untuk X tambah 4 sama dengan 0, maka didapatkan X-nya sama dengan negatif 4. Dan untuk X tambah 2 sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti koordinat titik potong dengan sumbu X-nya adalah negatif 4,0 dan negatif 2,0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y akan diperoleh bila X-nya sama dengan 0. Berarti 0 gantikan sebagai pengganti dari X. Berarti kalau X kuadrat menjadi 0 pangkat 2 ya. Kemudian ditambah 6X, 6 kali 0 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 8. Berarti F0 adalah 8. Nah, Fx itu boleh juga diganti dengan Y ya. Jadi Y-nya sama dengan 8. Nah, dengan demikian titik potong dengan sumbu Y didapatkan pada titik 0,8. Nah, ini sudah kita dapatkan 3 buah titik di situ ya. Kita mencari persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang mana rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Berarti X-nya sama dengan negatif dari B-nya kan 6. Ya, per 2 kali 1. A-nya 1 kan. Berarti negatif 6 dibagi 2 dapatkan negatif 3. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Berikutnya, mencari nilai maksimum atau nilai minimum fungsi. Rumusnya, untuk Y maksimum atau Y minimum itu, atau juga Fx maksimum untuk Fx minimum, adalah negatif D per 4A. D itu ingatkan diskriminan, yang rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Berarti negatif dari, dalam kurung, B kuadrat dikurang 4AC per 4A.
Kalau kita masukkan nilai-nilainya di situ, B-nya 6, berarti 6 pangkat 2, kemudian dikurangi 4 kali A, 4 kali 1, kali C, kali 8, dibagi atau per 4 kali A, 4 kali 1 berarti kan. Kita proses, berarti sama dengan negatif dalam kurung, 6 pangkat 2-nya 36, kemudian negatif 4 kali 1 kali 8 itu negatif 32, atau artinya dikurang 32, per 4 kali 1-nya 4. Nah, berarti ini kan 36 dikurang 32 itu dapat 4. Kalikan negatif jadi negatif 4. Berarti negatif 4 per 4. Ya, hasilnya negatif 1. Kemudian, langkah berikut adalah koordinat titik balik atau titik puncak grafik kuadrat, fungsi kuadrat tersebut. Tinggal kita lihat jawaban yang C, jawaban yang D. Berarti sini didapatkan negatif 3, negatif 1. Nah, berbekal dari 5 unsur ini, maka kita bisa membuat sketsa grafiknya. Seperti biasa, kalau akan membuat grafik, kita buatkan dulu kertas berpetaknya. Ya. Kemudian, buat dulu sumbu X, sumbu Y-nya. Kemudian kita taruh titik-titik yang tadi. Titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik beloknya. Nah, ini kalau lihat dari gambar ini berarti dia ini kurvanya akan terbuka ke atas. Ya, maka yang ada di sini adalah nilai minimum. Nah, ini grafiknya. Kemudian kalau sumbu simetrinya kita buat berarti garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik belok atau titik puncak tersebut. Inilah grafiknya yang kita harapkan atau yang kita dapatkan dari fungsi kuadrat yang tadi. Ya. Nah, kalau ini tanpa banyak titik yang kita cari, hanya cukup dari 4 saja yang diketahui, kita bisa membuat grafiknya. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, misalnya gini, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6 dengan menentukan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat ini titik potong dengan sumbu x, seperti tadi ya, fx-nya sama dengan 0, berarti negatif 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6 itu sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka kita dapatkan gini bentuk faktornya ini. Ya, lihat ini untuk mengeceknya. Untuk mengeceknya negatif 2 dikalikan dengan 1. Ya, jadi yang ujung depan dengan yang belakang kalikan. Berarti kan negatif 2. Ya. Kemudian 6 dikalikan dengan X, 6X. Berarti 6X ditambah negatif 2X. Itu sama dengan 4X. Berarti sudah benar di pemfaktorannya. Maka kita dapatkan apa? Negatif 2X tambah 6 sama dengan 0. Atau yang X tambah 1-nya sama dengan 0. Nah, untuk negatif 2x tambah 6 sama dengan 0, maka diperoleh x-nya sama dengan 3. Ya. Dan untuk x tambah 1 sama dengan 0, didapatkan x-nya sama dengan negatif 1. Dengan demikian, titik potong dengan sumbu x-nya ini adalah pada titik negatif 1,0 dan 3,0. Langkah berikutnya yang kedua adalah titik potong dengan sumbu y. Seperti yang tadi, x-nya yang sama dengan 0. Berarti negatif 2 dikalikan dengan 0 pangkat 2. Ditambah 4 kali 0 ditambah 6. Maka F0 itu adalah sama dengan 6. Jadi ujungnya saja dilihat ya, ujung dari persamaan fungsinya. 6, berarti Y-nya adalah 6. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,6. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Rumusnya yang tadi itu X sama dengan negatif B per 2A. Berarti negatif dari 4 per 2 kali negatif 2. Atau sama saja dengan negatif 4 per negatif 4. Didapatkan X-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian nilai maksimum atau nilai minimumnya. Ingatkan rumusnya yang tadi itulah negatif D per 4A atau negatif dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Negatif dalam kurung B-nya 4, 4 pangkat 2, kemudian dikurang 4 kali A kali C, berarti 4 kali negatif 2 kali 6, per 2 kali A, 4 kali A, maaf, 4 kali A, berarti 4 kali negatif 2. Kita proses, maka didapatkan seperti ini, ya, 4 pangkat 2-nya jadi 16, kemudian
negatif 4 kali negatif 2 kali 6 itu menjadi 48, kan? Berarti negatif 64 dibagi negatif 8, maka dapatkan positif 8. Inilah yang menjadi nilai maksimumnya nanti, ya. Titik puncaknya ya, ingat tadi bahwa untuk mencari titik puncak itu tinggal jawaban yang C, jawaban yang D, berarti 1,8. Ya. Langkah berikut tinggal kita buat grafiknya. Siapkan dulu bidang kartesiusnya, ya. Kemudian simpan ke 5 titik yang diketahui tadi. Titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian koordinat titik baliknya. Nah, lihat dari gambar saja sini, kalau kita menghubungkan dari negatif 1,0 ke 0,6, ini akhirnya garisnya itu kan lengkung, terbuka ke bawah, ya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Maka untuk mencari sumbu simetrinya tinggal tarik garis yang melalui 1,8 itu. Inilah X sama dengan 1 garis sumbu simetrinya. Itulah anak sekalian, ya, bagaimana cara membuat grafik dari sebuah fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, juga dengan menggunakan unsur-unsur yang diketahuinya. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.